sehingga kami boleh bersukacita pada saat itu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita hari ini diambil dari Lukas pintu 7. Lukas pintu 7 ayat 41 sampai ayat 50. Kita bacakan secara responsorial. Aku membacakan bilangan ganjil, Bapak Ibu nama poso bilangan genap. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam khotbah kita ini Yesus mengatakan kepada perempuan, imanmu telah menyelamatkan. Pulanglah dengan selamat. Banyak sekali pengaruh dosa di dalam kehidupan kita. Dosa membuat kita tidak bisa benar-benar terbuka kepada sesama dan kepada Tuhan. Satu contoh, kalau kita berbohong, pasti seolah-olah kita ada ketakutan. Apalagi membohongi istri, membohongi anak. Kita tidak bisa bergembira dengan tulus di hadapan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ada satu kisah inspiratif dari Nelson Mandela, pejuang kulit hitam. Selama 20 tahun dia di penjara. Setiap hari sipir penjara buang air kencing di tempat tidur Nelson Mandela. 20 tahun. Setiap hari Nelson Mandela hanya berdoa kepada Tuhan, beri kesabaran Tuhan. Setelah 20 tahun dia
bersumpah sebagai presiden. Orang bertanya, kenapa bisa? Padahal ini dia punya usaha Mandela, aku balas dendam kepada dia. Tapi apa kata Nelson Mandela? Tuhan Yesus telah banyak menghapus dosa. Karena pemberontakan, karena keadilan, aku dipenjara. Tapi Yesus telah menyelamatkan aku, sehingga saya mampu mengampuni sipir penjara yang luar biasa jahatnya kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, demikian juga khotbah kita pada minggu ini. Simon mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah. Di dalam hati Simon, Yesus, kalau dia mengundang Yesus, dia akan menjadi terhormat. Dia mengundang Yesus untuk makan bersama. Ada aturan di tengah-tengah orang Yahudi, kalau ada tamu adalah seorang raja. Baru kita masuk ke rumah, langsung dibasuh kaki pakai air, dicium dan disuruh duduk dengan bagus, dihidangkan makanan anggur yang terbaik. Tapi Simon tidak melakukan hal itu kepada Yesus, karena Simon menyembah Yesus hanya ingin membuat namanya terhormat. Masih ragu-ragu kita berharap, oh yang dari si Simon dari Yesus rumah. Hanya sebatas itu. Tiba-tiba seorang perempuan yang terkenal perempuan Sunda, mungkin dia pelacur, berhubungan. Karena dia merasa Yesus mampu menghapus dosa, dia datang ke rumah Simon. Dia membasuh kaki Yesus. Dia menangis di kaki Yesus, merasakan betapa dia begitu tidak suci. Dia seorang perempuan yang kotor dibanding dengan Tuhan Yesus yang suci. Dia menangis. Dan rambutnya dibuatnya untuk mengusap kaki Yesus. Setelah itu, dia mengambil minyak wangi yang paling mahal dan dia mengusap, membersihkan kaki Tuhan Yesus. Apa kata Simon? Dia nabi. Yesus nabi. Kenapa dia tidak tahu perempuan itu adalah perempuan berdosa? Yesus menjawab, Simon, aku datang ke rumahmu, kau tidak membasuh kakiku. Aku datang ke rumahmu, kau tidak mencium aku. Tanda kehormatan buat mereka. Tapi perempuan ini, dia datang menangis karena dia merasa dosanya banyak dan Tuhan mampu menghapus dosa. Seperti gambaran yang Yesus ceritakan terangkan kepada Simon dan pengikut Yesus. Ada satu orang tua yang melepaskan hutang dari si perhutang. Ada satu orang 500 dinar, angka 500 dinar, 2 tahun upah kerjanya. Hidup itu saudara basic ini jutaan. 5 kali 2 tahun, ada 500 dinar. Satu orang lagi 50 dinar, sekitar 2 bulan kerja. Karena tidak dapat membayar hutang,
HP di atas. Tapi ada harta pasing-pasing diri, tak pintar-pintar diri. Ayo si pasingan, nasihan boleh berdosa. Anda penginjil, Anda semua setiap hari berdoa. Apa bahkan dosa? Bahkan dosa. Sehingga semua kita berdosa di hadapan Tuhan Yesus yang 500 dinar, yang 50 dinar, sama-sama berdosa. Dihapuskan, dipenikan oleh Tuhan itu, semua sama-sama dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Lang ada ini tahu Tuhan aku mengaku apa dosanya ya? Engkau mengetahui diri. Justru Yesus tidak suka kepada orang Farisi yang selalu membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ulang lebih pada situasi. Jadi ini akan bermain menghadapi Tuhan Yesus bagi Deborah Farisi. Dia Mesih. Jangan tidak berbuat dengan haknya martabatnya. Maulah bahaya yang dibalas banyak. Pulanglah dengan senang. Selamat bukan arti jasmani, tapi selamat artinya rohani, damai di dalam Kristus. Kalau memang Tuhan Yesus, dia tetap berjaga di pasangan. Datanglah bersama Tuhan. Kalau kita sudah berdamai, pasti kita akan menikmati satu pasangan. Kita akan menikmati semua apa yang sudah Tuhan berikan. Damai, damai di hati, damai buat orang lain, dan damai juga kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dari antara kau. Mari kita datang kepada Yesus dengan kesungguhan, dengan kerendahan. Amin Tuhan Yesus. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Ayolah firman Tuhan, dia tidak berbuat. Tapi namun ini izin kita berbisa langsung kepada Tuhan. Step by step. Mungkin kita dipilih pada hari ini kehormatan yang luar biasa. Orang segera menyanjung, orang segera menghargai, menghormati. Tapi ada saat hanya pulang di jalan. Mari pandang seseorang memberikan pandangan kacamata iman. Aku juga berdosa seperti dia. Naik perlah Tuhan buat kau. Naik sekarang pun naik Allah. Sunnah Tuhan memperhatikan kita. Dan mungkin pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan praktis. Adalah Al-Quran, Al-Jabal. Buatlah itu menjadi berkah bagi semua. Kenapa teman-teman? Simon dia hanya mengundang Yesus supaya dia terkenal. Kenapa kita ibadah hanya sebatas seperti itu dengan kesungguhan hati mereka. Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Allah Tuhan yang luar biasa dari aku. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga aku bisa seperti itu. Ayo kalau aku beribadah, namanya juga ibadah. Abdi Yahud, Ebed Yahud, hamba yang Tuhan. Surah Muhammad seperti perempuan pendosa tadi, itulah. Mari dari Tuhan itu mana yang menerima kasih sayang Tuhan. Setelah Yesus memasak dosanya, mengampuni dosanya, dia menjadi berkat yang luar biasa. Kita menghadapi dosanya, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa.
seperti wanita menangis di kaki Yesus. Tapi Tuhan